Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka menengah tausiah dari Ustadz. Saya ulang lagi namanya itu Pak Teniman Papaya susah baca, mudah-mudahan saya gampang. Ustadz NJ Ivan Marfiquila BS Ustadz Umur panggilannya kalau salah saya. Salawat bersalam kita sampaikan ya Allah, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak panjang-panjang, saya hanya menyampaikan pertama adalah ucapan terima kasih kepada Pak Ustadz telah hadir memenuhi undangan kami, kepada Bapak Ibu, para jamaah yang juga hadir malam ini, dan bagi yang berhalang hadir semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dimudahkan segala urusan. Amin. Baik, adapun yang akan saya sampaikan malam ini adalah tentang kepengurusan masjid. Pengurus masjid untuk tahun 2020 sampai 2024 akan berakhir pada tanggal 27 September bulan ini. Jadi tentu secara kita yang tertib berorganisasi, setelah tanggal itu kita akan serahkan kepengurusan kepada Yayasan Islamic Mutakin ya, Jadi tentu nanti sebagai ketuanya Pak Edi akan menindaklanjuti, tak mungkin pula pengurus kosong gitu ya. Itu kita serahkan bagaimana Pak Edi nanti, apakah teknis pelaksanaan sebagai kita seperti biasa, tentu ada pemilihan pengurus berikutnya, atau bagaimana menurut Pak Edi nanti sebagai ketua yang akan memutuskan secara yayasan. Adapun selain itu tentu saya akan menyampaikan, dulu buka catatan dulu, ini tidak bisa dihafal ya, soalnya masalah uang. Saya menyampaikan Kasaldo, memang kepengurusan ini bendaharanya sejak bulan Maret 2022 sudah tidak ada. Jadi terpaksa saya merangkap. Ditunjuk pun tidak ada yang mau. Ada satu jamaah kita baru 1 hari sudah mengundurkan diri jadi bendahara. Jadi terpaksalah kita pengurus bekerja kadang-kadang tidak sesuai dengan jabatan dan fungsinya. Jadi merangkap istilahnya. Jadi pengurus menyetujui saya yang menjadi sekalian bendaharanya, itu keputusan daripada pengurus. Apa itu? Baik, singkat saja saya bacakan di sini adalah saldonya saja. Seperti kita ketahui bahasanya saat ini kita masih terhutang untuk karpet sekitar 20 juta. Saldo masjid per hari ini itu sekitar 3 juta. Jadi utang kita masjid sekitar 17 juta jadinya ya. Jadi segitulah kira-kira. Sedangkan kas anak yatim ini lumayan banyak. Ini programnya rencananya kita waktu sudah Ramadan kemarin mau bagikan setiap 3 bulan kita bagi, tapi belum sempat juga. Jadi setiap 3 bulan kita akan bayarkan SPP anak-anak, tapi itu belum mulai juga kita. Jadi maklum lah ya. Itu total saldo sekitar 91 juta untuk anak yatim. Jadi mungkin setelah pengurusan terbentuk yang baru, mungkin mudah-mudahan bisa jalan siapapun pengurusnya nanti. Yang ketiga adalah kas duafa. Jadi dan ada kas zakat mal. Kas duafa dulu adalah tahun kemarin puasa kemarin kita tidak ada membagikan paket sembako karena kasnya minus. Sedangkan pendapatan kas duafa ini 1 minggu itu cuma 100.000 paling tinggi. Jadi susah dia nutupin utangnya yang sudah menumpuk pada pembagian pertama. Sedangkan kita tidak hanya bagi paket untuk duafa ini, juga membantu SPP anak-anak yatim yang sudah SMA dan kaum duafa yang sekolah di madrasah kita bantu juga SPP-nya. Seperti kemarin wisuda sama khatam
itu kita bantu juga dari uang duafa. Jadi Bapak Ibu kalau berinfak jangan melihat kotak anak yatim saja, kotak duafa juga dilihat karena di situ kita juga untuk fakir miskin uang sekolah diutamakan. Jadi itu kita bagi di sana ya. Jadi duafa itu bukan hanya paket, jadi adalah membantu biaya sekolah anak-anak yang kurang tuanya kurang mampu dan anak SMA yang yatim kita bantu. Itu kira-kira jadi total keuangan kita yang cashnya sekitar 71 jutaan. Nah ini mungkin programnya setelah inilah ya. Setelah ini kita mau diapakan uang seperti ini. Baik, kalau saya gambarkan secara ringkas saja pengeluaran kita rutin. Yang rutin itu untuk listrik ini 2,5 juta per bulan. Untuk wirid dan Jumat itu sekitar 2 juta sebulan. 4 minggu, 8, kadang-kadang ada 5. Jadi kita hitung sejuta saja lah. Sejuta wirid, sejuta Jumat, 2 juta per bulan. Honor petugas 4,7 juta. Jadi totalnya 9,2 juta. Kalau kita rata-ratakan pendapatan untuk masjid saja, itu uang masuk cuma 1,5 per minggu. Itu sekitar 6 juta atau 7,5 juta. Jadi kita tuh minus sekitar 1,3 juta sampai 1,7 juta per bulannya untuk masjid. Kalau untuk yatim yang ditanya banyak uangnya. Jadi karena itu kondisinya. Jadi kenapa ini tidak perlu disampaikan ke jemaah? Ya kita melihat bahwasanya masih bisa kita harapkan infak yang lain itu juga ada ya. Mungkin masih bisa diakali lah seperti apa gitu. Tapi yang tidak kita minus 1,3 juta sampai 1,7 juta per bulan untuk kegiatan operasional masjid. Jadi Bapak Ibu yang berinfak nanti kita sepakatilah seperti apa, karena uang yatim sudah banyak, apakah kita tutup lubang yatim dulu kita masukkan ke masjid, mudah-mudahan menjadi banyak, itu lain lagi teknik pelaksanaan nanti aja. Baik, itulah kira-kira jadi gambarannya bahwasanya listrik kita 2,5 juta, wirid dan Jumat itu sekitar 2 juta, honor petugas sekitar 4,7 juta, itu tidak termasuk di hari besar seperti ini, atau ada event-event tertentu itu tidak masuk hitungannya, jadi mungkin bisa lebih dari 1,7 juta. Baik, itu saja mungkin dari mulai malam ini saya sudah sampaikan ke Pak Ketua, nanti Ketua akan jawab, Ketua Yayasan Pak Edi seperti apa nantinya, paling tidak dari sisi pengurusan sudah mulai menyerahkan ke pengurusan 2020 sampai 2024 hingga tanggal 27 nanti masih kita jalani dan setelah itu akan diteruskan sementara oleh Ketua Yayasan maunya seperti apa, kita serahkan beliau. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.